Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mikrotik tahap ke-7. Saat ini kita akan belajar menggunakan mikrotik untuk konfigurasi dengan topologi seperti berikut. Ini mungkin mirip seperti topologi yang yang ke-6, seperti topologi yang kemarin, yaitu mikrotik terhubung ke Ether 1 dengan DHCP client dan terhubung ke internet, dan berikutnya adalah dia tersambung ke wifi dan ke handphone atau perangkat laptop misalnya. Ada Ether 2 terhubung ke komputer, dan yang menjadi perbedaan adalah di sini ada settingan hotspot login. Nah, nanti hotspot login ini kita bikin dua user. Yang pertama adalah user untuk siswa, passwordnya adalah 123. Yang berikutnya adalah user guru 1-5. Dan user login ini kita bisa gunakan ketika pemecahan akses kecepatan internet dan yang lainnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membuat settingan hotspot terlebih dahulu dan membuat user. Dan settingan user ini juga bisa digunakan untuk fasilitas jual voucher misalnya satu user cuman bisa akses 8 jam misalnya, itu juga bisa digunakan untuk usaha. Oke, mungkin kita langsung aja konfigurasi tahap 7 ya. Kita terhubung ke mikrotik lewat kabelan ya. Di sini topologi seperti ini. Kita konfigurasi dasar dulu. Ini udah saya reset ya. Kalau yang belum di reset, silakan klik sistem, reset configuration, dan checklist 3 bagian ini kecuali CHAPS mode ya. CHAPS mode jangan di reset. Lalu klik reset configuration. Kemudian kita konfigurasi di IP address terlebih dahulu. IP DHCP client. Kita tambahkan untuk terhubung ke Ether 1 seperti biasa, dan pastikan dapat bond, dan kita cek koneksi internetnya. Mikrotik berhasil connect internet. Mungkin di tahap awal akan saya percepat terlebih dahulu karena ini mirip tutorial di tahap ke-6. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami terlebih dahulu atau melihat di tutorial di tahap 6. Saya lihat dulu ya. Oke. Kita setting di wireless-nya. Kita aktifkan dulu. Security profile kita tambahkan. Melon kuning. Sampai 8. Oke, di sini kita ganti SSID-nya. Jadi yang warna biru ini adalah yang udah kita ubah ya. Di sini melon kuning. Stationnya kita diganti AP bridge. Jadi di tahap ini kita 3 yang diganti. Mode AP bridge, SSID melon kuning, dan security profile kita ganti menjadi melon kuning dari yang kita buat di security profile ini. Oke, ini udah. Kita tambahkan IP address. IP address. Kita pakai IP 1010 aja. +24 untuk Ether 2. Kita cek. Iya, Ether 2 benar. +24 untuk Ether 2. Kita tambahkan .11 +24 untuk WLAN 1 atau wireless 1. Oke, IP address sudah selesai. Kita buat. Kemudian kita setting DHCP server. Kita tambahkan di
DHCP server ETH2, kita next aja sampai selesai. Kita DHCP setup lagi. W-nya bermasalah, sorry. Oke, kita DHCP setup. Kita tambahkan di WLAN 1. Kita next sampai selesai. Nah, jadi nggak jadi masalah. Ini berwarna merah karena wirelessnya nggak ada yang terhubung ya. Kalau Ether 2 ada yang terhubung, jadi dia warna hitam. Kemudian kita setting standar untuk meneruskan internet ke Ether yang lain ya. Di DNS kita tambahkan DNS Google. Lalu request kita checklist, kita apply OK. Kita setting di firewall, kita klik di NAT. Kita tambahkan auth interface, kita ganti Ether 1. Dan di actionnya kita ganti masquerade. Apply OK. Firewall selesai, kita ke routers. Kita tambahkan di gateway-nya, kita ganti Ether 1. Apply OK. Oke, saya tes terlebih dahulu di perangkat saya ya, di komputernya. Kita ganti DHCP. Apakah sudah mendapatkan IP address? Dia udah dapat IP address ya dari MikroTik 10.10.10.254. Kita ping Google. Oke, dia jalan. Coba kita browsing. Nah, dia berhasil. Nggak jadi masalah. Kemudian kita coba sambungkan lewat wireless. Apakah berhasil? Oke, kita cek. Wirelessnya belum kedetek. Oke, ternyata ketika saya cek ada kendala di wirelessnya, dan di sini settingannya belum di oke sepertinya tadi. Kita ganti melon kuning, kemudian di apply oke. Nah, ini udah berubah. Sorry ya, tadi belum di apply dan oke. Kita matikan di LAN-nya dan kita aktifkan di wireless-nya. Nah, di sini udah muncul. Kita hubungkan ke melon kuning, WiFi melon kuning. Oh, dia terhubung, udah terhubung. Kita coba masuk. Nah, jadi masalah ya. Melon kuning sudah bisa diakses dan bisa connect ke internet wifi-nya. Kemudian kita bisa setting, kita kembalikan lagi connect-nya ke LAN aja. Kemudian kita setting hotspot. Bagaimana caranya biar ketika kita connect ke WiFi melon kuning ini tidak otomatis langsung bisa dapat internet, tapi harus login lebih dahulu. Jadi seakan-akan keamanan dua lapis. Lapis pertama adalah masukkan password dari WiFi-nya, yang kedua adalah keamanan login dari WiFi-nya. Oke, kita klik di bagian IP, kemudian hotspot. Di sini kita klik hotspot setup. Hotspot interface kita tentukan sendiri, karena kita hanya ingin login, hanya interface loginnya di WLAN 1 atau di wireless, kita pilih WLAN 1 karena lewat jalur LAN kita nggak
kita tidak perlukan ya, cuman wireless saja, wireless LAN di WLAN. Kemudian kita next saja. Di sini masquerade interface-nya, masquerade network-nya kita checklist saja. Kita next, sertifikatnya kita non, dan jika sertifikatnya import order certification, usahakan diganti. Jika tidak, ini sering terjadi error ketika akan login di bagian hotspot. Kita next. Untuk DNS name-nya kita kosongkan aja. Ini username admin, atau kita gunakan untuk passwordnya admin. Kita next dan selesai. Oke. Jika hotspot sudah selesai dibuat, kita klik di hotspot 1 ya. Di sini hotspot 1 namanya. Lalu kita klik reset HTML. Kita klik yes. Kemudian kita masukin IP dari hotspot kita, IP hotspot kita atau IP wireless 1 dari MikroTik, yaitu adalah 10.10.10.10.10.11.1. Kita enter dan tampilan akan seperti ini. Jadi kita masuk di IP wireless 1 ya. Kita masuk di IP wireless 1 dan kita sudah connect di WiFi melon kuning ini. Jadi kita sambungkan ke WiFi melon kuning dan kita login di hotspot ini. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Tadi username-nya admin, passwordnya admin. Kita masuk dan selesai di sini. Hi admin, dan kita udah bisa nikmatin internet. Nah, misalnya kita buka Facebook. Nah, seperti ini. Dan misalnya kita logout, di sini kita klik logout. Kita refresh di Facebook ini, maka dia nggak jalan, dia muter-muter terus. Atau kita nambah tab baru, dia bermasalah, dia nggak jalan. Oke, ketika kita melakukan logout, dan di sini dia tidak benar-benar logout karena tombol dari login ini masih bisa kita pencet, dan dia tidak usah memasukkan username dan passwordnya. Dan seperti ini, dia langsung login lagi. Hal ini menjadi masalah sebenarnya, jadi kita tidak benar-benar logout. Jadi untuk kita bisa logout, kita bisa setting di server profile, dan di sini di hotspotnya ya, di hotspot 1. Di sini ada bagian cookie, di bagian login ya. Di sini ada login. Di bagian cookie-nya, cookie, kita hilangin checklistnya dan kita klik OK. Kemudian kita klik refresh. Dan di sini kita klik logout. Nah, dia tampilan seperti ini lagi. Kembali ke halaman yang memasukkan username dan passwordnya. Jadi usahakan untuk yang mau usaha WiFi di bagian ini, checklistnya dihilangin ya, di bagian cookie-nya. Oke, kita sudah bisa menambahkan akun admin. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan akun lebih dari satu, misalnya akun guru dan siswa? Kita bisa klik di bagian user, kita klik plus. Di sini kita masukkan namanya, name-nya, misalnya siswa, password 123, profilnya default aja ya, dan kita oke aja. Kita tambah lagi, misalnya namanya guru, passwordnya 1-5, dan kita apply, oke. Jadi kita punya 3 user 1, 2, 3. Kita coba login sebagai siswa, passwordnya 123, connect, dia login, hai siswa. Kita logout, kita login lagi, kita login sebagai guru, kita masukin passwordnya 12345,
atau coba kita errorkan dulu aja 6. Nah, dia error ya. 1 2 3 4 5. Kita klik connect. Oke, dia berhasil. Oke, ini kita baru tahap untuk login guru dan login siswa untuk mengatur kecepatan internet dan misalnya durasi dari siswa ini bisa connect berapa menit dia terputus jaringannya, dan guru berapa jam misalnya terputus. Nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bermanfaat.